Om Swastiastu, perkenalkan saya Nyoman Eva Yuliati SPD, CIP Angkatan 10 Kabupaten Nidoalang dalam aksi nyata modul 1 di D4 diseminasi budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Latar belakang. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana seorang guru berperan sebagai fasilitator, memberikan tempat menimba ilmu yang aman dan nyaman sehingga dapat menuntun anak untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia dengan sebaik-baiknya. Salah satu strategi untuk mendapatkan itu semua adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Penerapan budaya positif di sekolah dimulai dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid. Dengan adanya kesepakatan dalam melaksanakan keyakinan tersebut merupakan langkah awal penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan: mewujudkan mereka belajar dengan bebas menyampaikan ide tentang keyakinan kelas, menumbuhkan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah, bentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif dan keteladanan warga sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur: murid menjalankan kesepakatan kelas bukan karena paksaan. Terjalin komunikasi yang aktif antara seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah menerapkan budaya positif, terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: memberikan penjelasan kepada murid tentang keyakinan kelas sebagai konsep inti dari budaya positif, membentuk keyakinan kelas bersama murid dengan sistematika yang tepat, bersama murid menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati, memasang keyakinan kelas di dinding kelas, meminta izin dan konsultasi kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif sekolah, melakukan sosialisasi tentang budaya positif pada rekan sejawat, menerapkan budaya positif secara berkesinambungan. Dukungan yang dibutuhkan: kerjasama dengan kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, dan murid, yaitu menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan baik dan efektif melalui diseminasi. Orang tua atau wali murid, yaitu melakukan komunikasi aktif dengan wali murid secara daring atau luring. Alat yang diperlukan: kertas, plano, post-it, spidol, LCD, banner, double tip, dan lain-lain. Untuk menggunakan alat yang tersedia di sekolah serta membeli perlengkapan. Dan selanjutnya adalah video penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 5 Selat. Om Swastiastu, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru semuanya yang telah kami juga, yang ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam acara sidang yaitu diseminasi. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, sebelum lanjut, mari kita berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa. Berdoa selesai. Adapun susunan acara hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, inilah kegiatan yang dari program calon guru penggerak, di mana di sini adalah salah satu tugas yang harus penuhi pada kegiatan yang sudah dia lakukan selama 1 bulan pada program calon guru penggerak. Jadi tujuan di selenggarakannya acara ini adalah sebagai pemenuhan yang pada kegiatan yang di guru penggerak, yaitu
pemahaman penerapan budaya positif, di mana selama 1 bulan ini yang sudah mempelajari 1 paket modul, di mana dalam 1 paket modul ini terdiri dari 4 submodul, yaitu ada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang terakhir adalah ini modul 1.4, mengenai budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum lanjut ke materi yang akan mengajak Bapak Ibu guru untuk senam otak. Jadi Bapak Ibu guru mohon mengikuti gerakan yang ada di video. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah dapat konsentrasi. Oke, nanti kita belajar lagi setelah budaya. Di sini mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Sebelum dia menjelaskan yang ada di depan. Baiklah, karena ada yang menjawab, jadi yang langsung membacakan pengertian dari budaya positif ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dipraktikkan di sebuah komunitas seperti sekolah yang berfokus pada pengembangan karakter positif dan tanggung jawab pada diri. Budaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sportif, dan inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati, dan di mana mereka didorong untuk mencapai potensi penuh mereka. Maksudnya di sini kita bersama-sama dalam satu sekolah kita berkolaborasi, bekerja sama dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Di sini ada kata inklusif, jadi kita artinya secara bersama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekolah, bukan hanya dari 1 atau 2 orang guru, namun budaya positif itu dimulai
dari seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru di sini, agar bisa menerapkan kepada murid-muridnya apa itu budaya positif yang ada. Selanjutnya, nah, konsep utama modul pada budaya positif terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ketiga institusi. Nanti kita akan ulas satu persatu dari konsep utama modul budaya positif. Yang pertama kita ulas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi, maksudnya adalah kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa, karena setiap anak, setiap siswa itu memiliki perbedaan kebutuhan dari segi sifat maupun keinginan mereka itu berbeda. Jadi sebagai seorang guru diharapkan memenuhi kebutuhan mereka, mencari tahu apa yang diinginkan oleh anak. Karena selama ini kita sebagai guru selalu menerapkan pembelajaran yang klasik, ya, di mana pembelajaran kita sama menerapkan pembelajaran kepada semua siswa. Sedangkan kita di sini dituntut untuk mencari perbedaan masing-masing kebutuhan dari siswa. Jadi kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian di sini juga pembelajaran dilakukan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru masih ingat apa saja elemen dari profil belajar Pancasila? Ya, gotong royong. Dimulai dari yang pertama dulu, Bapak. Yang pertama adalah apa, Bu? Ya, benar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Yang tadi Pak Agus sudah sebutkan, bergotong royong. Kemudian apa lagi? Ayo Bapak Ibu. Ingat lagi apa saja itu elemen dari profil belajar Pancasila. Ayo, berkebinekaan global. Ya, ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga tadi harus menemukan gotong royong. Yang mandiri, kreatif, dan yang terakhir apa? Bernalar kritis. Ya, mohon Bapak Ibu itu diingat ya. Nanti itu diterapkan setiap pembelajaran di kelas. Lalu berpatokan kepada profil belajar Pancasila. Baik, yang lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, selama ini kita juga sudah menerapkan disiplin. Namun disiplin yang kita terapkan selama ini di sekolah yaitu disiplin yang menurut aturan yang sudah kita sepakati di sekolah. Nah, sedangkan disiplin yang akan diapakan pada materi inilah disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari disiplin yang dituntut hanya karena ingin mematuhi suatu peraturan. Nah,
kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah kembali merujuk kepada profil belajar Pancasila. Di sana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian berkemitraan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Namun ada lagi beberapa kebajikan universal yang seharusnya kita sebagai guru mengingatnya dan juga menerapkannya kepada siswa. Yang pertama, yang sering kita lakukan juga menghormati, hormat kepada sesama, hormat kepada guru, kemudian saling menyayangi, tanggung jawab, jujur, percaya diri, toleransi. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini juga ada kata intrinsik dan ekstrinsik. Nah, maksudnya adalah disiplin yang kita terapkan di sekolah harus disiplin yang secara intrinsik, artinya disiplin yang dimulai dari dirinya sendiri. Mereka sadar apa yang dikerjakan itu mulai dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik yaitu mereka melakukan disiplin karena adanya peraturan. Itu yang dimaksud dengan intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik, kalau intrinsik mereka mematuhi karena dari dalam dirinya sendiri mempunyai tanggung jawab untuk patuh. Kalau ekstrinsik mereka patuh pada suatu peraturan atau mereka bertanggung jawab karena mematuhi suatu peraturan. Nah, kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini juga disiplin positif diterapkan kepada anak, tanpa melakukan sogokan. Selama ini ya sering juga kadang kita sebagai guru cara menertibkan anak supaya anak disiplin itu kadang kita memberikan hukuman atau supaya anak itu menurut. Kadang secara tidak langsung kita memberikan hukuman verbal seperti ancaman. Misalnya, kamu tidak mau piket kelas, nanti nilai kamu dipotong. Itu. Jadi itu sebenarnya dalam disiplin positif tidak boleh dilakukan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada keterkaitannya dengan disiplin positif karena dalam disiplin positif yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi, apapun macam-macam dari kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, kasih terima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Kemudian yang kelima adalah keselamatan. Yang pertama yang jelas mengenai bertahan hidup. Di sini kata bertahan hidup pada kebutuhan dasar ini adalah rasa ingin kita memenuhi kebutuhan makan. Itu termasuk pada kebutuhan dasar hidup. Makan, minum, kemudian rasa aman, kemudian memiliki rumah juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mengenai kasih sayang dan rasa diterima sering kita menemukan pada diri siswa. Misalnya ada beberapa siswa yang mencari perhatian gurunya. Nah, misalnya kalau saya sendiri di kelas 1 mungkin anak-anak itu masih kecil, masih membutuhkan perhatian, jadi sering saya menemukan seperti itu, lapor sama gurunya, Bu, saya begini sama temennya. Mungkin di rumahnya kurang perhatian sehingga kita di sekolah dituntut untuk lebih memperhatikan anak tersebut. Dan
kemudian rasa diterima. Nah, di sini juga sering anak-anak melapor pada bapak ibu guru bahwa ibu, saya tidak diajak oleh teman ini, atau ibu, saya ditinggalkan oleh temannya, atau bagaimana ya, perasaan bahwa anak tersebut harus diterima oleh temannya. Kemudian mengenai penguasaan. Nah, di sini kalau mengenai penguasaan adalah mengenai kemampuan anak. Nah, anak itu mempunyai kemampuan ingin ditunjukkan atau ingin menunjukkan kepada bapak ibunya bahwa anak itu mampu. Misalnya disuruh berhitung atau menghafalkan saya, dia tuh ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Ya, di sini apabila kemampuan anak tersebut tidak diketahui oleh gurunya, anak tersebut bisa dia dengan cara lain mengekspresikan dirinya, misalnya mengganggu temannya, karena dia, nah di sini juga butuh perhatian juga kan, di samping memunculkan rasa bahwa dia itu mampu, dia juga ingin perhatian dari gurunya. Kemudian kebebasan. Nah, setiap anak di sini mempunyai apa lagi ya, anak di SD biasanya ingin bebas, tidak ditekan. Nah, apapun yang mereka lakukan itu ingin dibebaskan sebenarnya. Namun karena di sekolah ketika dengan aturan, jadi kebebasan mereka itu agak terikat ya. Nah, sehingga di sini kita sebagai seorang guru ditekankan untuk melihat potensi yang ada pada murid, kebebasan apa yang mereka inginkan, sehingga kita bisa mengarahkan anak tersebut mari bebas, langsung bebas tapi itu maksudnya ya bebas tapi terbatas. Nah, batas-batas yang kita nanti kita kasih tahu sama muridnya, sehingga tidak kebablasan kebebasan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini juga setiap anak, setiap siswa mempunyai kesenangan yang berbeda. Nah, jadi anak-anak biasanya mereka senang bermain. Bapak ibu guru pernah tidak merasa apabila dalam satu kegiatan pembelajaran anak-anak diajak bermain, mereka senang atau tidak? Otomatis senang ya. Apabila kita dalam satu minggu itu walaupun kita ngasih materi sama gurunya, pasti anak-anak itu merasa bosan. Begitupun kita ya, guru juga sedikit merasa bosan, walaupun itu memang tanggung jawab kita ya. Namun, di sini kita melihat dari segi siswa. Jadi kita juga harus melihatnya apa kesenangan anak tersebut. Jadi dimasukkan dalam pembelajaran, diselingi dengan bermain. Namun bermain dalam segi pembelajaran, misalnya kita padukan pembelajaran kita dengan permainan apa yang mendidik. Nah, seperti itu. Baiklah, lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Nah, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi dia sudah menjelaskan ya bahwa disiplin yang sebenarnya adalah disiplin yang harus dimulai dari dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini kadang kita di sekolah ya muridnya patuh disiplin karena kenapa? Nah, di sana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebenarnya murid seperti itu. Bapak ibu guru sadar apa tidak kalau murid seperti itu kalau sekarang ini? Ya. Kan seperti itu muridnya. Dia patuh sama bapak ibu gurunya karena dia itu
menghindari ketidaknyamanan, terutama hukumannya. Karena selama ini yang juga kadang di kelas melaksanakan seperti itu ya, anak biar patuh, bukti hukum itu misalnya biar dia patuh. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, pernah tak Bapak Ibu guru mengalami kalau anak-anak itu mau disiplin, mau mengerjakan tugas karena imbalan? Ada yang pernah mengalaminya? Kalau pernah, contohnya seperti apa Pak Agus? Terima kasih Bu. Contohnya ketika ada siswa yang disuruh ke depan tapi tidak mau, kita bisa saja memberikan dia sebuah permen atau jajan, nanti dia pasti mau. Ya seperti itu ya, diberikan imbalan supaya murid mau maju ke depan. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan terima kasih Pak Agus atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini sudah mengenai ya, motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan tadi adalah disiplin dari dirinya sendiri. Nah, sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, begitu lagi pada nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini yang mengenai adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab yang murid lakukan dari dalam dirinya. Jadi disiplin diri dari dirinya sendiri merujuk pada nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu guru, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang manakah yang paling sering Bapak Ibu guru terapkan di sekolah? Nomor 1. Ya. Ya, Pak Putu, yang nomor berapa? Nomor 1. Yang nomor 1, disiplin, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau bisa disebutkan apa coba? Baik, terima kasih waktunya para ibu narasumber yang depan. Nah, untuk yang sudah bertanya tadi, yang paling sering yang alami adalah itu adalah yang nomor 1, di mana kebanyakan murid itu melakukan sesuatu itu karena takut akan diberikan hukuman, ya, sehingga murid itu secara terpaksa melakukan tugas-tugasnya itu yang sebenarnya dia tidak inginkan. Contohnya seperti pembersihan di tempat pembuangan sampah tadi. Itu yang dilakukan oleh kelas 5. Dan sebelum yang datang atau mungkin berikan, tapi kemudian anak itu tidak ada yang mau sampah sana. Setelah di sana ditegur, lalu memberikan sanksi, barulah mereka mau melakukan. Sehingga dalam sekolah ini saya nilai anak itu mau melakukan itu karena atas tekanan, bukan karena kesadarannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Pak Putu. Sebenarnya, dalam budaya positif ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, sebenarnya tidak boleh ya memberikan hukuman ataupun imbalan. Jadi kita harus kedepannya menerapkan disiplin positif ini
selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas dagang. Di sini ada hukuman dan juga ada penghargaan. Nah, hukuman pertama yang dimaksud adalah dalam konsep disiplin dengan identitas dagang, ya tentunya dengan hukuman berarti kita sudah gagal ya menerapkan disiplin. Itu maksudnya karena di sini hukuman yang dilakukan kepada siswa tentunya pasti siswa tersebut akan merasa sakit, merasa tidak nyaman, kemudian siswa juga akan merasa takut. Nah, karena merasa takut dihukum, jadi mereka mau disiplinkan itu timbal baliknya. Kemudian, hukuman juga akan sifatnya memaksa, mau tidak mau anak itu pasti dihukum karena sudah melakukan kesalahan. Kemudian, murid juga akan menyembunyikan kesalahan. Sebenarnya murid itu melakukan kesalahan karena takut dihukum, jadinya dia tidak mau berterus terang, tidak mau jujur pada gurunya kalau dia sudah melakukan kesalahan atau sudah melanggar peraturan. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Kenapa di sini disebutkan murid menjadi rendah diri? Karena apabila murid tersebut melakukan kesalahan, otomatis dihukum ya. Nah, apabila dihukum, pasti diketahui oleh temannya. Karena diketahui oleh temannya, jadi dirinya merasa malu atau rendah diri. Itu yang termasuk malu karena membuat kesalahan, dan juga malu terhadap temannya karena dia sudah dihukum. Nah, itu hukuman di sini termasuk konsep disiplin dengan identitas dagang. Nah, juga di sini ada penghargaan. Nah, kenapa penghargaan dimasukkan dalam konsep disiplin dengan identitas dagang? Nah, kadang penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena apabila kita menugaskan seorang murid, tentunya kalau kita seperti Pak Agus tadi memberikan hadiah, ayo anak-anak maju ke depan, siapa yang mau maju ke depan itu kasih hadiah, itu tidak efektif untuk jangka panjang. Karena setelah anak tersebut besoknya disuruh lagi tapi tidak dikasih hadiah, otomatis anak tersebut tidak mau ke depan. Nah, itu juga merupakan konsep disiplin dengan identitas dagang ya. Kemudian juga merusak hubungan. Nah, di sini yang dimaksud dengan merusak hubungan adalah ada rasa iri dari anak tersebut. Soalnya anak yang satu dikasih hadiah, kemudian anak yang lainnya akan bertanya, kenapa dia saja dikasih hadiah? Seperti itu juga ya, menimbulkan rasa iri di antara temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, di sini dalam mematikan kreativitas itu maksudnya adalah apabila anak tersebut dia mendapat juara, kemudian dikasih penghargaan, diiming-imingi, kamu kalau misalnya kamu bisa ini dalam hal membaca ya, yang terapkan di kelas. Soalnya kalau kamu bisa membaca, ibu akan kasih kamu hadiah, ibu akan berikan kamu permen, seperti itu. Sedangkan, walaupun anak tersebut tidak dikasih hadiah pun dia mau belajar dan mampu membaca. Namun karena dikasih iming-iming hadiah itu, jadi dia stuck atau dia hanya bisa fokus hanya bisa membaca saja, tidak mau belajar yang lainnya. Di sini yang dimaksudkan seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak usah dia suruh belajar aja, kamu hari ini belajar dengan dia ya, otomatis dia akan mempelajari semuanya karena berpikir kalau saya belajar, saya ingin pintar, itu dari dalam dirinya. Tapi kalau kita berusaha, ayo anak-anak belajar, nanti kalau kamu sudah bisa membaca, ibu kasih hadiah, dia hanya cukup bisa membaca aja, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini juga diharapkan Bapak Ibu guru, apalagi dalam kurikulum Merdeka sebenarnya tidak diperbolehkan mengisi ranking pada nilai. Ya, karena itu yang teori yang menurut yang baca itu akan menghukum dirinya apabila yang tidak dapat ranking kan. Jadinya dia merasa, aduh saya bodoh sekali, atau saya dapat ranking 1. Mungkin dia merasa arogan ya, karena
ranking. Jadi dia bisa semena-mena sama teman-temannya, atau yang bodoh juga dia merasa rendah diri sama yang lebih pintar. Jadi kadang ada nilai positif atau ada nilai negatifnya. Nilai positif dia dapat ranking kecil, kemudian dia mau rajin belajar. Nilai negatifnya dia jadi lebih malas lagi. Malas bangin gue yang ranking. Seperti itu modelnya. Jadi diharapkan nanti untuk kedepannya tidak mengisi ranking pada nilai. Kemudian ini juga yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini dalam hal merampas hak menghargai dirinya, nah siswa tersebut diberi penghargaan, jadi dia tidak menilai dirinya, merampas haknya menghargai dirinya bahwa oh saya pintar. Nah, kalau dia dikasih penghargaan, oh saya hanya ingin hadiah saja, seperti itu. Tapi kalau jangan dikasih tahu, misalnya tersebut mau dikasih, tapi dia sudah berusaha sendiri, dia menghargai kemampuan dirinya sendiri bahwa dia mampu, walaupun tidak dikasih hadiah. Nah, seperti itu. Baik, kita lagi. Nah, di sini yang tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, yang sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, konsekuensi yang dimaksud di sini adalah jika kita laksanakan, karena penguatannya jangka pendek. Artinya anak itu diberi hukuman, kita menetapkan peraturan di sekolah. Nah, peraturan yang kita terapkan itu dilanggar oleh anak tersebut. Nah, penguatannya hanya sebentar saja, misalnya kamu harus gini, besoknya pasti berubah. Anak itu kan tidak mengikuti lagi besoknya. Nah, karena ini perlu juga dimonitoring berkelanjutan. Nah, konsekuensi ini berarti kita harus selalu mengawasinya. Nah, seperti piket ya, contohnya piket. Nah, Bapak Ibu guru juga masing-masing sudah punya tugasnya piket setiap hari secara bergiliran, pasti juga sudah mengetahui anak-anak. Nah, di sini apabila anak tersebut tidak diawasi gurunya, pasti dia tidak mau mengerjakan tugasnya. Ngeleng-ngeleng dia, kadang boren, duduk-duduk, kadang tidak mau, dia kan pura-pura tidak dengar, seperti itu. Jadi di sini juga kita sebagai guru perlu pengawasan yang berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Di sini maksudnya adalah murid merasa ada yang mengawasi jadinya. Setiap tingkah laku mereka, apa yang dilakukannya, ada yang mengawasi. Itu yang maksudnya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, seperti yang sampaikan tadi, bahwa dengan adanya konsekuensi di sini, murid jadi lebih menghormati peraturan, di mana oh saya harus bangun lebih pagi lagi karena saya hari ini piket. Itu aturan yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan waktu merenungi kesalahan. Nah, maksudnya di sini adalah anak tersebut tidak akan menyadari kesalahan apa yang dibuatnya, karena dia sudah menjalankan atau misalnya dia terlambat tapi sudah menjalankan konsekuensi dari terlambat itu. Jadi dia besok saya misalnya terlambat, paling guru saya disuruh pulang lagi, seperti itu. Jadi tidak merenungi kesalahan yang dibuatnya untuk memperbaikinya ke depannya lagi. Kemudian di sini mengenai restitusi. Nah, pada restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, yang tadi kalau di konsekuensi ada stimulus respon, kalau di sini ada teori kontrol. Nah, maksudnya adalah dirinya sendiri yang membuka kontrol, dirinya sendiri yang sadar akan tanggung jawabnya, bukan karena adanya aturan yang sudah ditetapkan. Namun dirinya sendiri yang mempunyai tanggung jawab. Oh, saya bangun lebih pagi karena saya harus membersihkan sekolah,
saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam restitusi ini juga ditekankan bahwa murid diajak untuk melihat kesalahan apa yang sudah diperbuat dan bagaimana murid itu kedepannya memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara yang untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Di sini yang pertama adalah pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, pada restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi diberikan pertanyaan kepada murid apa yang sudah dilanggar. Nah, nanti kita pada restitusi ini adalah merujuk kepada keyakinan kelas ya. Kemudian ciri-ciri dari restitusi. Nah, restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan dan juga memperbaiki hubungan antar temannya dengan bapak ibu guru. Kemudian juga restitusi adalah bukan tawaran, adalah tawaran bukan paksaan ya. Jadi di sini kita yang menawarkan, misalnya kalau kamu berbuat salah, kamu sebaiknya apa? Seperti itu, bukan kamu salah, kamu harus dihukum, bukan seperti itu ya. Kemudian lagi selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Dan di sini juga restitusi sifatnya menguatkan, fokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru mencarikan solusi, mencarikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi anak. Misalnya ada kasus anak itu malas, misalnya kita sebagai guru yang mencarikan solusi. Harusnya seperti apa anak tersebut? Kita cari dulu alasannya kenapa anak tersebut malas, seperti itu. Jadi bukan hanya difokuskan pada anak saja. Oh, serahkan dia iya begini, malas banget. Tidak seperti itu ya. Jadi kita sendiri yang bertanya kepada anak kenapa dia malas. Nah, fokus pada solusi ya, mencarikan solusi. Kemudian adalah ciri dari restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita kembalikan mereka pada kelompoknya setelah kita ajari tadi tentang restitusi atau setelah kita mencarikan solusi dari masalah yang dilanggar anak tersebut. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini ada 3 perbedaan. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Itu sebuah hukuman ya. Hukuman apabila siswa sering tidak mengerjakan PR, kita memberikan hukuman, mungkin kita marah dan murid juga menjadi takut. Itu dalam segi hukuman. Kemudian dari konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini kalau konsekuensi itu berkaitan dengan peraturan. Kita menetapkan peraturan di kelas, misalnya anak tersebut tidak mengerjakan PR, jadi anak tersebut misalnya kita suruh mengulang lagi tugas-tugas yang sudah kita berikan, atau seperti tadi misalnya tidak buat PR, mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi ya. Jadi muridnya harus menghormati peraturan dan mentaatinya. Nah, dari segi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini yang dimaksud adalah tadi yang sudah sampaikan bahwa pada restitusi kesalahan dari siswa kita tanyakan dulu. Kenapa mereka tidak mengerjakan PR? Nah, jadi diajak ngobrol dulu muridnya, jangan langsung misalnya diberi hukuman atau apa ya. Kalau pada restitusi kita tanyakan dulu, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar apabila anak itu tidak membuat PR. Nah, jadi di sini guru yang terbuka dan tentunya karena murid diajak ngobrol seperti itu, siswa bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang pertama ada penghukum. Nah, di sini penghukum yang dimaksud adalah kadang kita sebagai guru apabila siswanya kita nakal atau membuat kesalahan, pasti kita langsung menghukumnya ya supaya anak tersebut tidak nakal lagi. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, kita sebagai guru juga kadang menyebutkan kesalahan murid tersebut. Misalnya, kamu ini terlalu nakal, kamu ini. Nah, kemungkinan ada siswa itu akan merasa, aduh, saya misalnya seperti tadi ada murid saya di kelas ya, Irfan memecahkan ini kursi kan. Nah, karena keseringan terus menerus kita tahu kamu ini terlalu nakal. Mungkin di dalam dirinya itu dia merasa bersalah karena kita yang menyebutkan kesalahan anak tersebut berulang kali. Nah, yang ketiga adalah guru sebagai teman. Di sini guru sebagai teman yaitu posisi kita merangkul ke murid-murid, mengajak murid-murid bercerita. Misalnya apabila murid tersebut melakukan kesalahan, kita tanya baik-baik, kita menganggap diri kita itu sebagai temannya sehingga dia mau terbuka. Nah, itu posisi kontrol restitusi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, di sini posisi kita sebagai pemantau, kita yang mengawasi siswa itu apabila melanggar. Kita awasi, kemudian dikasih tahu apa yang dilanggar. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini kalau sebagai manajer kita mengumpulkan semua siswa, mengajak bersama, kemudian menyampaikan pendapat-pendapat mereka atau kesalahan apa yang pernah dibuat dan apa yang dilanggar pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita sebagai manajer di sini maksudnya adalah bersama-sama mencari solusi. Tidak guru saja, namun kita mengajak warga kelas, semua siswa untuk mengutarakan pendapatnya, solusi apa yang akan diberikan kepada anak yang melanggar atau keyakinan kelas apa yang dilanggar, kemudian kita akan mencari solusinya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini juga ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, guru sebagai penghukum tentunya kita sering mengatakan kepada siswa, patuhi aturan sekolah. Nah, kalau tidak mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu ya, kadang kita kepada siswanya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, nah, di sini juga guru mengatakan berapa kali Bu Guru harus bilang, atau sudah berapa kali Bu Guru sudah memberitahu. Nah, itu apabila diucapkan terlalu sering akan membuat orang yang kita kasih tahu itu akan merasa bersalah.
Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini yang diucapkan adalah ayolah yang tertib ya, buat Bu Guru bangga. Nah, kali ini salah kamu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kita menganggap diri kita sebagai teman dari anak tersebut, sehingga anak tersebut merasa nyaman, tidak merasa takut. Kemudian sebagai pemantau, di sini posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita yang menanyakan peraturan apa yang sudah dilanggar dan tentunya apa konsekuensi dari peraturan yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang dikatakan kalau posisi kita sebagai manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita bertanya dulu kesalahan apa yang sudah dilanggar, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan tersebut. Jadi ditanyakan langsung solusinya apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini yang membuat pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Roda 4. Maaf, itu salah ya. Tidak mungkin Bapak Ibu pakai helm kalau bawa roda 4 ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya, menurut Bapak Ibu guru apa jawabannya? Ini yang pertama ya, penggunaan helm. Nah, kalau menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ayo Ibu Eka yang minta jawabannya. Ya, sebentar nanti saya kasih yang berikut. Ayo Bu Eka, menurut Bu Eka mengapa? Baik, terima kasih waktunya. Kalau menurut yang penggunaan helm saat berkendara yaitu untuk menjaga keselamatan terutama kepala apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan. Oke, terima kasih. Jadi untuk keselamatan ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Yang minta jawabannya dari Ibu Kadek. Terima kasih. Menurut saya, mengapa kita perlu menggunakan masker dan mencuci tangan itu untuk menjaga kesehatan kita, karena menggunakan masker bisa mengurangi polusi juga. Dan apabila kita dalam keadaan sakit, maka orang yang ada di sekitar kita juga tidak ikut ya. Kemudian mencuci tangan juga termasuk juga salah satu cara menjaga kebersihan. Tetap itu berusaha untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, terima kasih pendapatnya. Jawaban dari Bu Kadek benar sekali ya, begitu dengan Bu Eka. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan keselamatan diri kita. Yang kedua adalah dengan kesehatan, kenyamanan dan kebersihan. Jadi Bapak Ibu guru yakin di sini yang pertama adalah mengenai apa? Keselamatan. Yang kedua mengenai kesehatan dan kebersihan. Nah, itu kita yakini ya. Keselamatan dan kesehatan itu yang kita yakini, bukan karena peraturannya. Ya, peraturan kita harus memakai helm atau peraturan kita harus memakai masker dan mencuci tangan. Namun yang
keyakinan. Beda ya peraturan dan keyakinan. Peraturannya kita harus memakai helm, tapi keyakinan kita yakin dengan memakai helm kita sudah menjaga keselamatan. Seperti itu ya. Kenapa keyakinan dibuat? Nah, di sini merujuk kepada keyakinan kelas yang akan kita buat. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita lanjut pada langkah-langkah ini, kebetulan yang juga sudah mempraktikkan, mungkin dari Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Nah, di sini kalau pada Tiang sendiri, Tiang sudah membuat keyakinan kelas. Setelah itu sudah ditempel di dinding kelas. Nah, jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu kita berdiskusi dulu, sebenarnya itu langkahnya ya, berdiskusi dulu dengan semua warga yang ada di kelas. Tanyakan dulu apa yang mereka inginkan selama pelajaran berlangsung. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian anak-anak itu menjawab pertanyaan kita. Misalnya rajin belajar, itu kita buat sebagai keyakinan kelas. Ini juga merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian keyakinan kelas lagi saling menghormati, tidak membuli teman. Kalau anak kan kadang apalagi ada keyakinan kelas yang akan kalian buat di sini, kita tanyakan dulu pendapatnya. Misalnya karena sering anak-anak itu berkata kasar, mungkin mereka akan bilang seperti, Bu, tidak boleh berkata kasar. Nah, kita masukkan dulu, kita catat dulu semua usulan dari siswa. Nanti kita saring semuanya, kita pilih mana kata-kata yang umum, yang positif, yang bisa kita terapkan nantinya di kelas. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama adalah bertanya kepada murid peraturan apa yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, di mana mengganti kalimat lebih umum atau yang positif. Nah, yang keempat adalah meninjau kembali usulan pendapat dan menentukan keyakinan kelas yang disepakati. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua siswa membacanya. Nah, kita kalau di kelas 1 seperti Tiang, ada yang tidak bisa membaca, otomatis ada beberapa yang tidak tahu kan keyakinan kelas yang kita buat itu apa bacaannya, apa tulisannya. Jadi kalau saya sendiri saya bacakan apa. Nah, setiap pelajaran sebelum pelajaran dimulai, Tiang bacakan sendiri keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang tanyakan, misalnya kalau di kelas yang keyakinan kelas yang Tiang buat adalah datang tepat waktu. Itu pertama kali Tiang tanyakan, anak-anak hari ini siapa yang terlambat? Pasti ada yang menjawab, ini Bu yang terlambat. Nah, kalau terlambat datang berarti misalnya Rendra kalau di kelas Tiang paling sering terlambat. Nah, kalau Rendra terlambat berarti keyakinan kelas apa yang dilanggar? Oh, dia tidak datang tidak tepat waktu Bu. Nah, itu keyakinan kelas yang dilanggar oleh Rendra. Nanti Tiang panggil sendiri Rendra, kenapa dia sampai terlambat. Nah, kebetulan katanya dia selalu kesiangan bangun, dia sering terlambat. Nah, itu membacakannya agar artinya dapat diterapkan. Atau yang kalau kelas tinggi kan sudah bisa membaca sendiri, jadi tidak usah dibacakan. Namun alangkah baiknya setiap sebelum pelajaran dimulai kita harus selalu menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kemudian keyakinan kelas dipasang di tempat di mana semua siswa dapat melihatnya. Nah, Tiang harapkan juga ke depannya Bapak Ibu guru yang sudah mohon diterapkan itu. Jadi setiap selesai sebelum pelajaran dimulai, Bapak Ibu guru menyebutkan keyakinan kelas yang sudah dibuat biar semua siswa menerapkannya. Dan yang belum membuat keyakinan kelas, mohon setelah ini dibuat seperti langkah-langkah yang sudah Tiang sebutkan tadi.
pertama adalah datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, mendengarkan penjelasan guru, rajin belajar, tidak membuli teman, tidak berkata kasar. Yang terakhir adalah saling menyayangi. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru dalam membuat keyakinan kelas harus selalu merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Misalnya jangan membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata awas ya, jangan. Karena itu kalau ada kata awas itu sudah merujuk kepada hukuman, ancaman ya. Jadi pedomannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Oke, baik, sebelum lanjut ke materi kita ice breaking dulu ya, tidak. Ayo Bapak Ibu guru silakan bangun. Kita ikuti gerakan yang ada di video. Biar tidak tegang. Gua merasa enak. Isi bergerak di.
Baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang sekarang adalah segitiga restitusi. Nah, pengertian dari segitiga restitusi tadi di depan yang sudah menyampaikan apa itu pengertian dari restitusi. Sekarang yang ulang lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Nah, restitusi di sini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan juga bukan paksaan. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa kita menanyakan kesalahan siswa, kemudian mengajak siswa itu bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Nah, di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi di sini sistemnya tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman, namun diajak untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu dari pengertian segitiga restitusi. Nah, selanjutnya dari segitiga restitusi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa perlu Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, karena dalam penerapan segitiga restitusi kita akan merujuk kepada keyakinan kelas. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, apa yang akan kita tanyakan kepada siswa? Apa yang akan kita sampaikan kepada siswa? Siswa itu melanggar apa dari keyakinan kelas kita kalau kita belum membuat keyakinan kelas? Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas dulu supaya bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya yang akan mengulas dari tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya adalah apabila seorang anak membuat kesalahan, jadi yang kita katakan pada siswa tersebut adalah tidak apa-apa, itu dulu yang kita ucapkan. Misalnya anak itu tidak membuat PR, tidak apa-apa kamu tidak membuat PR, namun sebaiknya kamu tidak mengulanginya lagi. Begitu ya, menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya yang tadi kan sudah dijelaskan, identitas gagal itu kan berupa hukuman. Nah, jadi kita ubah ke identitas sukses dengan penerapan restitusi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, di sini tentunya yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan kesalahan apa yang sudah dilanggar. Nah, atau mengapa sampai membuat kesalahan. Jadi ditanyakan alasannya. Memvalidasi tindakan salah yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, mampu mengingatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, tadi sudah disampaikan juga yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu kita selalu merujuk kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati di kelas.
Jadi yang terakhir kita tanyakan kepada siswa, apabila siswa membuat kesalahan, jadi kenapa kamu membuat kesalahan, atau apabila kamu tidak membuat PR, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi kita menyambungkannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang sudah dilakukan di kelas. Itu salah satu contoh kasus. Kemudian ada lagi contoh kasus penerapan segitiga resiko. Selamat siang Ella. Ella sedang ngapain? Pastinya
Jadi anak tahu apa yang akan dilaksanakan dan juga akan kembali kesalahannya, jadi silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan restitusi yang sudah yang terapkan di kelas. Jadi ini adalah akhir dari pemaparan materi yang mengenai budaya positif. Jadi pada sesi ini adalah sesi tanya jawab. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, yang persilahkan. Oke, Bu Nenang. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu. Untuk pemaparan tadi sudah sangat jelas, tapi ada beberapa hal yang ingin yang tanyakan. Tadi dicontohkan tadi kasus tentang anak yang tidak membuat tugas atau PR. Di kelas saya sering mengalaminya, itu ada beberapa anak yang sangat jarang membuat tugas yang diberikan untuk dibuat di rumah atau pekerjaan rumah. Saya sudah pernah menerapkan, karena kebetulan saya sudah membaca di PMM tentang penerapan disiplin positif, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang bagaimana seandainya anak tersebut kita sudah menanganinya dengan penerapan segitiga restitusi, tapi anak itu masih tidak melaksanakan tugas atau membuat tugas. Menurut pendapat Ibu, solusi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nunda atas pertanyaan yang diberikan. Nah, menurut yang solusi yang harus diberikan dalam penerapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah menanyakan akar dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, kebetulan di sini Bu Nengah sudah menerapkan segitiga restitusi, namun siswa tersebut masih saja berulang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kita harus memanggil siswa tersebut secara pribadi, menanyakan masalah apa yang sedang dialami atau dihadapi siswa tersebut sehingga berulang kali tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua adalah melibatkan orang tua dari siswa tersebut, mengapa anaknya sering tidak mengerjakan tugas. Jadi kita sebagai guru secara pribadi memanggil anak tersebut, kemudian juga bekerja sama dengan orang tua anak tersebut, alasan-alasan kenapa anak tersebut tidak membuat PR, kemudian juga mengamati pola perilaku dari anak tersebut, bagaimana sebenarnya dia di sekolah, di rumah, apa memang dia anak itu sendiri memang malas, seperti itu Bu. Jadi kita mengamati juga pola perilaku dari anak tersebut. Kemudian karena Bu Nengah juga sudah menerapkan segitiga restitusi ini, jadi kita harus lebih memperkuatnya lagi mengenai pemahaman dari segitiga restitusi itu kepada anak, atau kita jelaskan bagaimana konsekuensi apabila anak tersebut seringkali tidak mengerjakan tugasnya, kemudian memberikan dukungan pada anak tersebut. Misalnya di sini disebutkan kita memberikan bimbingan atau tambahan belajar kepada siswa itu untuk membantunya mengatasi kesulitan dalam hal mengerjakan tugasnya. Jadi kita juga di sini mencari juga solusi alternatif lain, misalnya bekerja sama dengan rekan guru mencari solusi. Oh, anak ini sering sekali tidak mengerjakan tugas, kita
kasih untuk jawabannya. Oke, terus selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Gede, dipersilahkan. Baik, tes cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi langsung saja terkait dengan kasus penggunaan selama membuat tugas di rumah. Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar, karena manajemen waktu atau pengaturan waktu kemungkinan terbatas dalam pelaksanaan restitusi itu apakah dilaksanakan langsung di hadapan teman-temannya yang lain. Terus kalau misalnya bisa dilaksanakan atau sering dilaksanakan di hadapan teman-temannya itu apakah tidak berdampak? Misalnya, ternyata membuat PR tidak menjadi masalah, atau tidak membuat tugas. Jadi dampaknya itu kira-kira apakah nanti tidak bisa tidak berdampak negatif atau kurang nanti membuat yang rajin itu berpengaruh nanti dalam membuat tugas di rumah. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Nah, menurut yang kalau dalam penerapan segitiga restitusi sebenarnya kita tidak boleh di hadapan teman-temannya menanyakan alasan kenapa tidak membuat tugas. Namun kita harus memanggil anak yang bersangkutan secara pribadi, menanyakan kepada anak tersebut. Misalnya kita memanggilnya ke ruang guru atau setelah jam istirahat kita panggil ke kelas, menanyakan kenapa anak tersebut tidak membuat PR. Jadi tidak di hadapan teman-temannya. Itu kalau dalam penerapan restitusi. Kemudian seperti yang Pak Gede sampaikan tadi, misalnya kalau ini diterapkan di hadapan siswa yang lainnya, nanti ada dua dampak yang akan timbul di sini. Yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, apabila ada dampak positif, di sini meningkatkan kesadaran siswa bahwa jika tidak membuat tugas, maka dia mungkin merasa malu. Ini positifnya, mendorong tanggung jawabnya ditanyakan secara langsung, itu mendorong tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugasnya dari mulai meningkatkan kesadaran, kemudian mendorong tanggung jawabnya, dan juga memberikan efek jera kepada anak tersebut karena secara langsung sudah ditegur tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian yang terakhir meningkatkan semangat belajar, itu dampak positif. Kemudian apabila ini diterapkan di hadapan temannya, ada dampak negatifnya juga. Murid tersebut akan merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena dia secara langsung ditegur oleh gurunya di hadapan teman-temannya. Jadi dia juga merasa rendah diri. Karena sing juari saya dalam ini guru ini seperti itu misalnya di hadapan teman-temannya. Dan juga kemungkinan anak tersebut akan dibully oleh temannya, diejek karena keseringan tidak buat PR. Jadi temannya tahu bahwa dia sering dimarahi atau ditegur oleh gurunya. Jadi seperti itu Pak Gede, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Apakah jawaban yang bisa diterima? Pas, terima kasih. Oke, Bapak Ibu guru, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang tidak bertanya lagi, diseminasi pada hari ini yang tutup. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya karena sudah bersedia meluangkan waktunya menghadiri pertemuan ini. Salam dan bahagia itu biasanya yang diucapkan pada program
orang guru penggerak. Jadi dia ucapkan di sini juga semuanya supaya berbahagia untuk depannya menjalankan, menerapkan dari disiplin positif ini. Yang akhiri dengan Parama Santi. Santi. Terima kasih. Terima kasih, salam dan bahagia.